Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini bisa meminta ilmu sama aktivis Muhammadiyah, Mas Isa. Lagi. Iya kabarnya, Sa? Alhamdulillah. Masih ya kayak gini lah. Masih, Lockdown, semuanya lockdown. oh, masih di Jogja ya saya? Masih di Jogja. Di Jogja. Alhamdulillah. Sa, apa namanya, ini aku mau ya diskusi lah sama kamu. Tentang ini sih, apa namanya, terkait pandanganmu ya tentang cara pandang pemuda terhadap dakwah itu bagaimana sih, Sa? Itu sih. Jadi setidaknya kan kita ini kan punya pandangan ya tentang dakwah di Indonesia, apalagi kan kamu ya tak lihat tuh kan kuliah di UAD, benar nggak, Sa? Ya, kuliah di UAD. UAD. Jurusannya apa, Sa? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Buah, pendidikan agama Islam ya, pas ini jadi kader Muhammadiyah untuk menyebarkan paham Muhammadiyah kepada masyarakat ya. Amin, amin. Ya, ini saya mau tanya sih, diantaranya itu sih, apa namanya, bagaimana Sa pandanganmu ketika kamu di kuliah di Muhammadiyah terus aktif di ortonom Muhammadiyah, itu kamu rasakan itu bagaimana? Ketika ini ya, memang dari awal dulu ya cerita. Iya, cerita aja. Kalau sejak dari dari kecil itu udah dihadapkan dengan ini sih, dengan sekelilingnya itu ke Muhammadiyah semua. Bapak aktivis Muhammadiyah, ibu juga Aisyah, dan dimasukkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi suasana dari kegiatan-kegiatan Muhammadiyah itu sudah terasa sejak kecil. Kemudian di kuliah juga masuk di UAD yang mana ini perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian masuk juga di salah satu organisasi otonomnya di IMM. Di IMM itu juga kegiatan-kegiatannya banyak yang bersinggungan dengan Muhammadiyah. Jadi saya merasa apa yang saya ambil itu ya ikhlas sih. Ya berarti kan sama aja gini saya. Kamu ini Muhammadiyah ini kan lahir di Yogyakarta. Terus kamu kan ibaratnya menuntut ilmu langsung di tempat lahirnya Muhammadiyah itu ya. Jadi kan banyak sekali ilmu yang kamu ambil di sini saya. Banyak sih Mas, banyak dari kalangan dosen juga kan banyak yang aktif jadi aktivis Muhammadiyah. Kemudian teman-teman juga banyak yang bersua langsung atau masuk dalam struktural Muhammadiyah di tindakan PBN, BWM, banyak lah. Maka banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapat dari semuanya itu, karena kan semuanya ini ya tidak lari dari pengalaman ilmu juga. Iya. Juga dari situ juga diskusi, ngobrol dan sebagainya sambil ya banyaklah gerakan-gerakan yang dibuat oleh kawan-kawan saya itu. Nah, kamu punya nggak sih Sa idola dalam berdakwah itu kan, karena kan saat ini kan banyak banget kan ustadz-ustadz yang muncul dan mungkin hits itu loh banyak lah, mungkin dari Muhammadiyah sendiri kita mungkin punya Ustadz Adi Hidayat yang top. Nah terus mungkin dari kalangan NU ya kita kenal ada Gus Baha, ada mungkin Ustadz Abdul Somad, dan mungkin banyak lah Hakim. Nah kamu punya nggak idola dalam berdakwah itu, punya nggak? Ada sih Mas. Ada ya. Kalau saya itu yang pertama ini bapak saya ya. Wah, coba. Yang pertama bapak saya, karena memang dari kecil nggak tahu ya. Saya sering diajak sama bapak ketika ya. Ketika ada kegiatan Muhammadiyah ya ternyata di situ perkataan di situ sambil ya
ya secara tidak sadar saja. Hmm. Terus yang kedua itu yang baru meninggal kemarin. Siapa? Ustadz Yun. Isron Mukhtar. Oh, ya. Nah, itu sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah, kebetulan juga dekat rumahnya di kampung. Salah satu kehidupan juga dalam berdakwah. Kampung mana tuh, Sah? Yang dari Temanggung gitu ya. Oh, Temanggung ya. Jawa Tengah berarti ya. Wilayah Jawa Tengah. Nah, itu tugas saya 2 orang itu kalau misalkan di lingkup kita gitu ya kan. Ya. Nah, kalau ini ya semua itu kan pasti ada perbedaan ya. Ormas-ormas itu kan kalau di kita mungkin ada Muhammadiyah, ada NU, mungkin nanti ada Salafi, ada banyak lah, mungkin ada banyak lah pokoknya ya Islam itu kan ormas-ormas itu, ormas Islam itu. Nah, kamu bagaimana sih kamu seorang pemuda itu memandang perbedaan ya, terus perbedaan dalam berdakwah, mungkin metodologi dalam berdakwah itu kan ada perbedaannya. Nah, mungkin ada perbedaan lah. Semua itu kan pasti ada perbedaan, menginginkan yang terbaik. Otomatis kan persaingan. Lah, kamu mandang ini tuh bagaimana sah? Perbedaan dan persaingan lah. Aku mau mengatakan perbedaan dan persaingan. Kamu mandangnya bagaimana dari sudut pandang seorang pemuda yang mungkin disekolahkan di Muhammadiyah? Kamu cara memandang kamu itu bagaimana? Saya menanggapi perbedaan. Bagi saya pribadi, ya tergolong muda aja digolongkan masih muda. Iya. Itu biasa aja, Mas. Atau saya manusia biasa aja, karena perbedaan itu kan kata Pak Abdul Mujib itu kan sunatullah. Iya. Perbedaan kan iya sunatullah. Nah, kemudian perbedaan cara berdakwah ya itu dikembalikan lagi pada masing-masing pendakwah. Karena jelas para mubalik, para pendakwah itu mempunyai ciri khas sendiri dalam melakukan dakwahnya. Apalagi yang muda-muda ini. Kan kebanyakan sekarang ada itu kan istilah-istilah dakwah virtual dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang baru dan dibilang kekinian lah. Dan cocok untuk para pemuda. Untuk menanggapi perbedaan ya biasa saja, karena ketika kita berpandang bahwa mubalik ini sama mubalik itu tuh cara penyampaiannya berbeda. Ada yang mungkin kusbahak dengan cara guyonannya itu ya. Cerita-cerita kisahnya itu para sahabat sangat luar biasa terkait dengan pembacaan kitabnya. Kemudian Ustaz Adi Hidayat yang sangat lihai sekali menerangkan bagaimana isi dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu mempunyai gaya masing-masing. Namun ketika ada perbedaan pandangan fikih, mereka sudah punya dasarnya sendiri-sendiri, dan kita saja yang mau sudah dipaparkan semua lah. Sudah dipaparkan semua dari yang paling kuat, ini alasannya. Maka sebagai seorang pemuda yang mana yang kita harus bisa tahu, kita tinggal memilih mana yang lebih mantap. Karena kan ketika kita beribadah tanpa kemantapan, ya ragu-ragu gitu ya, itu tidak baik. Gitu. Tapi kamu merasa setuju nggak dengan saingan itu? Karena kan tak lihat ya, mungkin saling mengklaim ini umat Islam dari Muhammadiyah banyak, dengan segini NU lebih banyak. Nah, itu bagaimana menanggapi saingan seperti itu, bagaimana sah? Saingan gila, ada yang menanggapi saingan pas tadi khairat ya nggak? Mungkin pas tadi khairatnya kan dalam kebaikan. Iya. Kalau dalam hal-hal itu saya kurang setuju ya terkait dengan saingan itu. Karena kan
misalnya nih NU sama Muhammadiyah. Ya. NU sama Muhammadiyah bila sudah banyak pengikutnya gitu ya kan, yang masuk dalam organisasi itu untuk mengabdi, belajar dan sebagainya. Yang mereka memilih itu karena dari pilihan mereka masing-masing, ya kan, dari hati mereka masing-masing, cenderung ke Muhammadiyah atau cenderung ke NU. Nah, tapi kalau misalkan di saingan, sebenarnya kalau di saingan ini diucapkan orang-orang yang di bawah saja, harus bawah. Ya seperti itu. Kalau taruh ke atas kok, kalau kayak gitu ya mungkin perlu dikoreksi juga. Betul. Iya. Nah, ini ini kan Indonesia ini kan umat Islam terbanyak ya kan. Di dunia ini kan terbanyak. Nah, kamu melihat perkembangan dakwah di Indonesia ini, menurut bagaimana perkembangannya? Menurutmu itu cepat atau lambat itu loh untuk menyebarkan Islam? Karena kan mungkin kalau dulu kita mengenal Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa kan mungkin dengan berbagai metode kan, mungkin dengan kebudayaan, dengan itulah. Menurutmu sekarang ini penyampaiannya itu cepat atau lambat, Sang? Kalau dilihat dari ini ya, kontekstualisasi dan konteks sekarang ini ya. Konteks sekarang itu cepat karena lewat media. Oh iya, betul. Iya, karena lewat media. Sekarang itu ini ya, ada guyonan itu dari salah seorang yang pinter. Sekarang itu tidak Ustadz sekarang itu yang diikuti sekarang itu bukan karena karena keuntungan atau karena subscriber dan yang lainnya. Iya. Nah itu sekarang kan kayak gitu fenomena. Betul. Ya kan fenomena sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari perkembangan dakwahnya, perkembangan dakwah itu sangat cepat lewat media. Itu juga ada ada kekurangannya memang perkembangan itu, karena terkadang ya media itu kan sering ada ustadz yang mungkin dia ngomong bercanda, ada terusannya, kemudian dipotong, dikeluarkan. Ya itulah ya jeleknya ya. Nah kayak gitu. Jadi cenderung ini ya umat Islam di Indonesia itu kumulan gitu. Jadi ini ya sekarang itu udah ada pola pergeseran metode dakwah ya. Mungkin kalau dulu kan mungkin cara penyampaiannya kan harus di masjid, terus mungkin dengan perkumpulan jamaah seperti itu. Nah mungkin kan sekarang semua orang itu kan banyak memakai sosial media, membawa handphone. Nah mungkin sekarang itu lebih sampai jika lebih cepat pakai metode sosial media gitu ya. Ya, memang ada pergeseran kan, karena ya perkembangan zaman kita tidak bisa menghalaunya lagi aja menghadang. Jadi itu ada pergeserannya ya tadi ya kan. Coba kalau misalkan dia juga harus berterima kasih juga. Karena gini, kapan kita mau mendengarkan Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, biasanya dari jarak jauh sana direkam kemudian disebarkan. Kalau dulu kan nggak bisa. Iya betul. Ya kan hanya satu, itu aja lewat televisi. Dan dulu ya kan, sekarang ada YouTube, yang dikatakan Ustadz YouTube itu anak-anak. Nah, ini aku melihat ya, kalau Rasulullah dulu itu kan dalam berdakwah ini kan ada dua metode ya. Yang pertama ini kan ketika awal-awal Islam, beliau ini kan cara berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Terus ketika mungkin Islam sudah banyak, Rasulullah ini kan cara berdakwahnya dengan terang-terangan. Nah, aku nih jika kamu ini mendapati posisi dakwah di suatu tempat yang Islamnya belum kuat, otomatis kan kamu akan meniru cara Rasulullah, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, ya kan?
Dan mungkin ketika kamu udah kuat, ya, kamu akan berdakwah dengan terang-terangan. Sama juga mungkin halnya ketika kamu ini mendakwahi anak-anak zaman sekarang lah ya. Anak zaman sekarang mungkin ya di era kita inilah, yang mereka ini mungkin diajak ke masjid itu susah gitu loh. Nah, mungkin kamu cara mendakwahi kamu dengan metode yang Rasulullah ajarkan ini dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kalau kamu, menurut kamu itu bagaimana caranya, Sa? Dengan pandangan kita orang kita yang sekarang inilah, gimana menurutmu itu? Sekarang ya. Ya. Kalau ini dalam konteks pemuda atau gimana? Ya, pemuda dengan kita. Karena ini kan kita pemuda, udah. Ya, dengan masjid, gitu. Ya. Apalagi sekarang kan dengan masjid aja kan ogah gitu. Melihat konteks sekarang, ketika banyak hal yang berubah, termasuk dengan pola pikir, termasuk dengan budaya, termasuk dengan keseharian kita. Saya teringat ketika waktu ada tugas di Gunung Kidul itu, ada hal yang menarik untuk menggait para pemuda itu. Dulu kan lagi terkenal-kenalnya itu ya, viral-viralnya Mobile Legends itu. Nah, Mobile Legends itu. Game ya dia. Iya. Bapak-bapak itu ini malam-malam itu anak-anak nongkrong di situ. Karena ada wifi atau apa gitu ya. Nah, nongkrong itu, main game itu dibiarin sama bapak-bapaknya. Dibiarin, lama-kelamaan diajak. Ternyata pemuda ini lama-kelamaan malu kan kalau misalkan hanya game aja di. Iya betul. Iya kan? Iya. Pelan-pelan kayak gitu diajak, kegiatan masjid dia mau. Iya. Ya, dan sebagainya. Walaupun kalau misalkan dikatakan itu efeknya 100% itu langsung 100% nggak bisa. Iya. Ya kan, mesti nanti ya kadang ke masjid, kadang enggak, itu kan biasa gitu ya kan. Namun ada perkembangan. Ya kan, ke masjidnya, ke sholatnya, kegiatan-kegiatan di masjid juga dijalankan sama pemuda-pemuda itu. Makanya yang hal-hal yang seperti itu yang harusnya dipikirkan terkait dengan mengajak terutama para pemuda untuk kegiatan ke masjid. Tentunya pasca pandemi ini ya, kalau sekarang ya karena ada virus ini, COVID-19. Jadi memang harus pintar-pintarnya pengurus masjid untuk menjadikan masjid itu sebagai lebih kerennya ya, sebagai pusat berkumpulnya lah. Ya. Berkumpul kan, para pemuda. Masjid itu kan bukan cuma buat sholat doang ya kan ya. Tidaknya kan ya mungkin adakan kegiatan yang mungkin pemuda sukai lah, yang menurut Islam itu saya. Ya. Caranya, kemasannya itu kan yang beda ya. Kemasannya kayak gitu. Ya contohnya di Masjid Muhajirin ada angkringan buat nongkrong kan pas sholat, nanti udah kan yang jualan nanti sholat, yang lainnya kan ikutan sholat walaupun tidak semuanya. Yang salah satunya kan kayak gitu. Nah, salah satu contohnya kan gitu. Oh gitu ya. Itu salah satu metode juga ya. Iya, bagaimana ya? Kita harus pinter-pinter sekarang. Iya, betul. Para pemuda ini. Ya sih, ya memang sih. Ya memang itulah Sah. Ini terima kasih ya atas diskusi hari ini. Ini banyak sekali ilmu yang tak ambil dari aktivis Muhammadiyah Temanggung. Aduh, terlalu tinggi bilang. Ya udah Sah, makasih saya. Mungkin itu nanti menjadi referensi buat saya untuk untuk selalu berfastabiqul khairat. Ya, makasih saya. Oke. Ya.